Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kalimat bahasa Indonesia dan kalimat efektif. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah Kronika dengan NIM 2103732, Faisal dengan NIM 2103254, Haifa dengan NIM 2104734, Tufail NIM 2107017, dan Wildan NIM 2102507. Sebelumnya ada pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Dalam bentuk tulisan, kalimat adalah sebuah tulisan yang diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Baik, ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah unsur utama kalimat. Subjek menentukan kejelasan kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi untuk yang pertama ada membentuk kalimat dasar, tunggal, luas, dan majemuk. Yang kedua ada memperjelas makna. Yang ketiga ada menjadi pokok pikiran. Yang keempat ada menegaskan atau memfokuskan makna. Yang kelima ada memperjelas ungkapan pikiran. Dan yang terakhir ada untuk membentuk kesatuan pikiran. Contohnya, saya pergi ke Bandung, saya di sini menjadi subjek. Yang kedua ada mobil berwarna putih itu mendahului truk gandeng. Mobil di sini sebagai subjek dan berwarna putih mendahului truk gandeng itu menjadi kalimat predikat. Next. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah unsur penjelas dalam kalimat yang muncul secara eksplisit. Predikat dalam kalimat berfungsi untuk yang pertama ada membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat majemuk. Yang kedua ada menjadi unsur penjelas yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang disampaikan dan menentukan kejelasan makna kalimat. Yang ketiga ada menegaskan makna, dan yang terakhir ada membentuk kesatuan pikiran. Contohnya, yang pertama ada kalimat Bapak marah. Bapak di sini menjadi subjek dan marah di sini menjadi predikat. Yang kedua ada contoh kalimat kepala desa adalah pemimpin sebuah desa. Kepala desa di sini menjadi kalimat subjek dan adalah pemimpin sebuah desa di sini menjadi kalimat predikat. Yang ketiga ada objek. Objek adalah pelengkap yang membentuk kesatuan dalam kalimat. Kehadiran objek ditentukan oleh jenis predikat dan ciri khas dari objek tersebut. Predikat transitif memerlukan objek, sedangkan predikat intransitif tidak memerlukan objek. Fungsi objek dalam kalimat antara lain, yang pertama membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif, yang kedua memperjelas makna kalimat, yang ketiga membentuk kesatuan dan kelengkapan pikiran. Contoh kalimatnya di sini ada Vina membawakan Imam sarapan. Vina di sini menjadi subjek, membawakan menjadi predikat, imam menjadi objek, dan sarapan menjadi kalimat pelengkap. Yang keempat ada keterangan. Keterangan berfungsi untuk menjelaskan atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Apabila kalimat tidak ada keterangannya, informasi menjadi tidak atau kurang jelas. Contoh kalimat di sini ada saya berangkat ke Tasikmalaya sekarang. Saya di sini menjadi subjek, berangkat menjadi predikat, ke Tasikmalaya menjadi kalimat tujuan, dan sekarang menjadi kalimat waktu. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah bagian kalimat yang berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat meliputi ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. B. Kalimat satu dengan kalimat lain. C. Sebuah paragraf dengan paragraf lain. Konjungsi terdiri dari dua jenis, yaitu ada intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan unsur atau bagian kalimat dengan unsur atau bagian kalimat di dalam satu kalimat. Sedangkan ekstrakalimat adalah konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat lain atau dengan paragraf lain. Kata-kata konjungsi antara lain adalah atau, bahwa, andai kata, meskipun, misalnya, padahal,
sementara itu, dan selanjutnya. Contohnya, yang pertama, sementara itu kondisi keamanan di dalam kota semakin kondusif. Kata sementara itu merupakan konjungsi. Yang kedua, kalimat kedua, hidup adalah perjuangan yang terus-menerus. Kata adalah merupakan konjungsi. Selanjutnya ada modalitas. Modalitas di dalam kalimat dapat mengubah keseluruhan makna sebuah kalimat. Dengan modalitas, makna kalimat dapat berubah menjadi pernyataan yang tegas, ragu, atau lembut. Modalitas dalam kalimat sering disebut keterangan predikat. Contohnya, yang pertama, pendakian ini kemungkinan menjadi 3 hari. Kata kemungkinan merupakan contoh dari modalitas. Yang kedua, barangkali cuaca akan menjadi cerah esok hari. Kata barangkali itu merupakan modalitas. Selanjutnya ada kalimat efektif. Dalam penulisan karya ilmiah, setiap mahasiswa dituntut dapat menyusun kalimat efektif. Dengan kalimat efektif, gagasan yang dipikirkan penulis dapat menimbulkan gagasan yang sama pada pikiran pembaca. Kalimat efektif dapat mengkomunikasikan gagasan penulis kepada pembaca secara tepat dan jelas. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah adanya keseimbangan antara struktur bahasa yang dipakai dengan gagasan. Kesepadanan struktur dicirikan dengan A. Kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, semua karyawan harus menjaga ketertiban dan keamanan. B. Subjek tunggal. Contoh, dalam penulisan novel itu, saya memerlukan waktu 4 bulan. C. Kata penghubung intra kalimat dipakai pada kalimat tunggal. Contoh, kami berpikir lebih baik kehujanan daripada terlambat ke kampus. Next. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Apabila bentuk kata pertama menggunakan verba, kata kedua dan seterusnya harus menggunakan verba. Contoh, Bapak Andi telah memeriksa dan menganalisis hasil laporan kami. 3. Ketegasan. Ketegasan dalam kalimat adalah adanya penekanan ide pokok pada sebuah kalimat. Penekanan ini bermaksud agar pembaca mudah mengenali ide pokok dalam kalimat. Contoh, yang pertama, pelaksanaan pembangunan berjalan lambat. Yang B, Asep bukannya acuh tak acuh, tetapi memang tidak tahu. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah bertindak hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain. Tidak menggunakan kata atau frasa yang tidak diperlukan dalam sebuah kalimat. Dengan demikian, susunan sebuah kalimat menjadi efektif. Contoh, karena ia tidak diajak, ia tidak ikut tamasya. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang salah. Dan kalimat yang benar yaitu, karena tidak diajak, ia tidak ikut tamasya. Baik, di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang kelima, yaitu kecermatan. Kecermatan adalah cermat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda. Contohnya, para karyawan perusahaan terkenal itu liburan ke luar negeri. Pernyataan ini adalah salah. Yang benar adalah para karyawan dari perusahaan terkenal itu liburan ke luar negeri. Lalu yang keenam, ada kepanduan. Kepanduan adalah kepanduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami.
Contohnya adalah persoalan yang menimpa kami akan hadapi. Pernyataan ini adalah salah. Yang benar adalah persoalan yang menimpa kami akan kami hadapi. Lalu yang ketujuh ada kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat yang dapat diterima akal dan diungkapkan ke dalam kaidah tata bahasa yang berlaku. Contohnya, perjalanan ke Banten memakan waktu 3 jam. Pernyataan ini adalah salah. Seharusnya, perjalanan ke Banten memerlukan waktu 3 jam. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.